Kami memulai, eee, memiliki usaha ini dari tahun 84, di mana waktu itu kami baru memulai dengan, melatih anak-anak dan juga mulai memiliki atau membeli sejumlah kostum yang waktu itu nilainya belum seberapa. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tri Iswanti, kelahiran Tawangmangu, tanggal 20 April 61, dan kami di Semarang dari tahun 80. Kami memulai, eee, memiliki usaha ini dari tahun 84, di mana waktu itu kami baru memulai dengan, melatih anak-anak dan juga mulai memiliki atau membeli sejumlah kostum yang waktu itu nilainya belum seberapa, dari 1,5 juta di tahun 84. Jadi kami baru mempunyai kira-kira 20 setel kostum tari klasik seperti tari Karonse, Gatot Pertiwo, Gambyong, tari merak. Jadi kami memulai mengawali dari usaha ini dari awal. Lalu dengan berkembangnya seni budaya ini kami berpikir apakah untuk kelanjutan ke depannya kita harus membeli dan membeli terus. Akhirnya Bapak mempunyai ide untuk membuat sebuah program. Karena memang talent dari, suami Pak Wiono itu adalah membuat wayang-wayang, membuat, irah-irahan, yang tentunya bahannya kita mencari bahan yang tidak seperti yang sulit dikerjakan. Kalau dari kulit itu memang yang klasik itu memang agak susah pengerjaannya, cukup lama. Tapi ini kami mencari bahan-bahan yang, mudah dibikin dan gampang perawatannya. Nah, dari situ usaha kami berkembang terus menyesuaikan permintaan dari pasar. Tapi satu hal yang dipegang oleh sanggar kami, Puspa Budoyo ini, satu, pelayanan kepada konsumen, tidak pernah menolak semua yang konsumen inginkan. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Apapun yang mereka inginkan, mereka minta model dan lain sebagainya, kita berusaha untuk menyediakannya. Satu itu. Kedua, kita merawat semua aset dari sanggar ini, kostum-kostum ini dengan baik, yaitu kita menjaga kebersihannya, menjaga, supaya kostum ini waktu keluar dipandang orang itu tidak dalam keadaan yang robek, dalam keadaan yang rusuh, dalam keadaan yang mungkin, nggak layak pakai, itu kami jaga. Lalu kemudian yang ketiga adalah servis. Servis dari pelayanan kami itu karena sekarang, ada Google dan kita memang di situ menempati urutan yang tertinggi. Jadi kalau ada orang buka Google mencari
kostum adat pasti akan keluar Puspa Budoyo, cari kostum wayang akan keluar Puspa Budoyo. Saya hanya mengakui bahwa dulu saya punya aset di tahun 84 dengan 1,5, tetapi aset kami sampai dengan tahun 2021 saat ini itu sudah mencapai sekitar 1,3. Jadi nilainya sudah berlipat seperti itu. Usaha saya ini meskipun kelihatannya hanya sebuah persewaan baju, tapi ini kami asuransikan juga, yang setiap tahun kita harus membayar asuransi. Baik, usaha ini akan lebih matang, akan lebih diakui oleh masyarakat maupun instansi-instansi kalau kita melegalitaskan dari usaha kita. Dulu kami mengusahakan surat SIUP NPWP TDP itu dulu tahun 90-an ya. Tapi untuk tahun yang baru-baru sekarang ini sudah bukan SIUP bukan SIUP dan TDP lagi, tetapi sekarang sudah memakai NIB, nomor nomor induk berusaha. NIB itu sangat-sangat diperlukan dan itu sangat besar manfaatnya untuk urusan keluar apapun, itu harus ada NIB itu sekarang sudah nggak ada SIUP dan TDP. Lalu SIUP dan TDP ya. Lalu NPWP itu juga wajib karena kita itu pelaku usaha pasti dikenakan pajak. Nah, di Sanggar ini juga sudah membayar pajak untuk tiap tahunnya. Jadi kalau instansi maupun sekolah-sekolah memerlukan untuk apa istilahnya kwitansi pembayaran yang memerlukan NPWP, kami sudah siap. Dan sekarang Puspa Budoyo itu bukan hanya sanggar Puspa Budoyo, tapi sekarang sudah menjadi UD. UD ini istilahnya usaha yang sudah disahkan oleh notaris, dibuat diaktakan pendirian perusahaan di notaris, disahkan juga oleh pengadilan. Jadi usaha kami ini tidak hanya menyewakan, tetapi kami memproduksi. Di tahun 2014 kami sudah menerima tender itu dari Kalimantan Sambit ya, dari Kalimantan Tengah. Waktu itu untuk pembukaan MTQ tingkat provinsi di Kalimantan Tengah. Itu kostum 1.100 dari kepala hingga kaki. Dengan nilai di atas 300 juta itu harus melalui tender. Nah, itu harus betul-betul legalitas ini kita harus sudah punya kalau mau ikut seperti itu. Di tahun 2015 kami masih dipakai lagi di Kalimantan Tengah di Kabupaten Sukamara. Temanya juga sama, juga untuk pembukaan MTQ tingkat provinsi lagi, tapi tepatnya kebetulan di Sukamara. Kalau di dalam Kota Semarang sendiri itu memang Puspa Budoyo ini mungkin sudah terkenal untuk menerima job-job yang sangat besar. Contohnya di tahun 2019 di saat Semarang Hebat ditampilkan di Masuk Muri waktu itu ya, bulan Mei di Jalan Pemuda itu 2000 penari atau berapa itu dari semua instansi. Kami berani menerima 500 kostum. Itu kami sewakan. Kenapa kami berani? Ya dari uang sewa itu kami buat kostum. Meskipun kami tidak ada sisa uang dari sewa itu, tapi kami mempunyai kostum sampai saat ini 500 kostum Semarang Hebat untuk kota. Jadi kostum kami memang bertambahnya dari tahun ke tahun itu bukan dari uang modal yang besar kami ambil dari mana, bukan, tapi dari konsumen yang menyewa yang jumlahnya banyak
kami belikan inventaris, kami belikan kostum supaya usaha ini tetap berjalan. Kalau kita sudah mempunyai sebuah usaha pelayanan pada masyarakat, kita memang harus konsisten. Kita memang harus punya kesepakatan bahwa kita itu melayani harus benar-benar memuaskan pelanggan. Bedanya, saya di sini sebut bedanya Puspabudoyo dengan sanggar-sanggar yang lain, itu memang kelihatan lebih menyolok ini, karena kami mengelola sanggar ini sendiri. Saya ada karyawan, tetapi di belakang, di depan yang istilahnya pemegang kemudi, si pemilik sendiri, bukan karyawan. Karyawan pun kami di sini anak-anak. Jadi di sini saya punya 3 orang anak perempuan dan 2 orang menantu yang kebetulan anak-anak itu sosmed sekali. Dia menguasai teknologi untuk pembuatan website untuk sanggar, promosi-promosi untuk sanggar. Jadi kami dalam bekerja sama dengan anak-anak ini benar-benar saling terkait. Dari mahasiswa UNES di tahun angkatan tahun 90-an itu dulu kalau mau pagelaran selalu menciptakan kostum-kostum baru. Itu larinya memang ke Puspabudoyo. Dan bahkan sekarang sudah menjadi dosen di UNES, dosen-dosen tari di UNES, dia masih mengingat kami, Sanggar Puspabudoyo, masih bekerja sama dengan kami sampai saat ini. Jadi saya memelihara hubungan kerja dengan pelanggan itu dari tahun mulainya berdiri sanggar ini, mulai menerima konsumen waktu itu, dari mereka masih anak-anak jadi konsumen kami, sampai sekarang mereka sudah menjadi guru tari, menjadi dosen dan lain sebagainya, kami masih tetap berhubungan dengan baik. Kami lanjutkan lagi, di Puspabudoyo ini selain menyewakan kostum-kostum dan saya bilang tadi memang memproduksi, ini produksi kami sendiri. Dari wayang ini produksi dari kami sendiri. Ya, dan ini bukan ngarang atau apa, tapi ini semua ada masternya. Jadi kami punya produk-produk yang kulit yang kami miliki dari tahun 84 yang kami beli di Solo, waktu itu dari pengrajin kulit. Itu kami dari situ masternya kita buat contoh untuk pembuatan. Jadi yang kami miliki ini semua ini ada. Dan ini sangat disenangi oleh penyewa bahwa irah-irahan ya. Kalau ini orang Jawa itu kayak Jawa ya. Topi, kalau anak sekarang bilang topi. Tapi kalau ini yang betul irah-irahan, Srikandi. Ya, karena Srikandi itu lanyap. Ini beda pikiran, sudah beda karakter. Kalau ini Srikandi. 100% produk kami sendiri. Lalu yang selanjutnya untuk adat. Adat itu kami juga ada acuan. Dari sekarang di YouTube banyak. Ya, kita melihat mengambil di Google itu segala macam contoh banyak. Jadi mungkin bisa ini orang mengatakan ini untuk Gorontalo, ini untuk Padang, mana hampir sama. Jadi mungkin hanya dibedakan sedikit dari model dan corak-coraknya. Tetapi karena memang di Semarang ini keterbatasan kain-kain ya tidak bisa seperti yang asli persis. Yang penting kita tidak melenceng dari pakemnya. Jadi kami adat pun 34 provinsi lengkap ada semua. Dan kita memang betul buat sendiri. Kalau ingin
detail apa itu bahannya, bagaimana pembuatannya, monggo silahkan datang ke Sanggar Tusuk Budaya. Kami akan tunjukkan bagaimana kami membuat, bagaimana kami berproduksi. Lalu ini ada tarian tangan seribu. Itu kalau ini kan dari Thailand ya, ini kan untuk topi-topi tarian Thailand. Ini dulu kami bikin juga berdasarkan pesanan dari Kalimantan yang waktu itu juga menciptakan tarian yang betul-betul massal. Nah, kita produknya seperti ini. Oke, silakan tahu. Kita akan tunjukkan hasil-hasil kami yang lebih banyak lagi.